Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih udah mampir lagi di channel aku. Dan kali ini aku bakalan bahas mengenai tentu saja soal-soal TWK lagi. Tapi sebelumnya aku mau info sama teman-teman kalau aku ada buka kelas khusus untuk belajar materi TWK. Nah, di kelas ini bakalan ada materi dan kita akan sama-sama latihan soal-soal. Ada pre-test dan juga ada post-test. Juga tentu saja ada rekaman dan soft copy dari semua materi. Maksudnya tadi rekaman Zoom ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman buat kalian yang mau gabung langsung aja daftar di sini. Karena kelasnya akan mulai tanggal 12 September 2023 ini ya teman-teman. Oke teman-teman, video ini akan membahas soal-soal TWK dari berbagai materi. Ada materi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, integritas, juga bela negara. Jadi teman-teman langsung aja kita simak pembahasan 10 soal TWK. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini adalah salah satu berita yang lagi up to date banget saat ini ya teman-teman. Yuk kita langsung aja. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand baru-baru ini sepakat untuk meninggalkan mata uang dolar Amerika Serikat ketika melakukan perdagangan lintas batas dan investasi langsung. Perjanjian Memorandum of Understanding atau MOU ditandatangani oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand pada Jumat 25 Agustus di Jakarta. MOU ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat transaksi lintas batas negara ketiga negara tersebut. Indonesia juga pernah menandatangani perjanjian bertransaksi dengan Jepang tanpa menggunakan dolar AS pada tahun 2019. Kesepakatan yang dibuat Indonesia bersama Thailand dan Malaysia ini bertujuan untuk A. Mengurangi kekuatan dolar AS, B. Menguatkan kerjasama antar negara tetangga, C. Menjaga kestabilan nilai mata uang lokal masing-masing negara, D. Menjaga selisih harga akibat perbedaan nilai tukar dalam perdagangan antar negara tersebut, atau E. Menjaga eksistensi identitas masing-masing bangsa. Oke, nah teman-teman, jadi ini yang saya sering ulang-ulangin di kelas, kalau teman-teman harus memperbanyak literasi dan pengetahuan umum, juga jangan apatis dengan berita-berita terbaru atau jangan cuek ya dengan berita-berita tentang Indonesia maupun secara global. Kenapa? Karena suka banget dan sering banget di soal TWK itu mengetes pengetahuan umum kita, tapi tentu saja masih berkaitan dengan materi-materi TWK, entah itu bela negara, integritas, dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, sedangkan kesepakatan negara-negara di Asia Tenggara ini, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, untuk berhenti menggunakan dolar AS dalam transaksi lintas negara ini, jawaban yang paling tepat adalah karena penggunaan mata uang lokal diyakini akan memberikan kontribusi positif pada stabilitas pasar keuangan dan pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal ketiga negara tersebut akan menjaga stabilnya nilai mata uang lokal masing-masing negara. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya C ya teman-teman. Coba kita lihat ya di opsi yang lain. Kalau mengurangi kekuatan dolar AS, jadi sebenarnya tidak ada maksud untuk menyerang mata uang lain, tetapi hanya maksudnya untuk memperkuat kekuatan mata uang sendiri. Kalau B, menguatkan kerjasama antar negara tetangga, kerjasamanya sudah ada ya, ini hanya masalah transaksinya ya. Nah kemudian D, menjaga selisih harga akibat perbedaan nilai tukar dalam perdagangan antar negara tersebut. Ini juga akibatnya, tetapi tentunya secara umum tujuan yang paling utamanya itu tetap untuk menjaga kestabilan nilai mata uang lokal ya. Nah kemudian E, menjaga eksistensi identitas masing-masing bangsa. Sebenarnya ini bukan cara utama menjaga eksistensi identitas masing-masing bangsa ya, karena mata uang itu tetap akan ada eksistensinya karena digunakan oleh negara itu sendiri. Jadi dari dulu walaupun dolar AS ada, tentunya mata uang masing-masing negara juga tetap eksis. Jadi tentu saja jawaban yang paling tepat ada di opsi C. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Ini mengenai bela negara ya teman-teman. Berita tentang kemerdekaan Indonesia kali pertama disiarkan kantor berita Domei pada 17 Agustus 1945, seusai Soekarno membacakan teks proklamasi. Kala itu ada Malik yang merupakan redaktur tetap sekaligus wakil direktur kantor berita Antara menelpon kantor Domei untuk menginstruksikan penyebaran berita proklamasi dengan pesan jangan sampai gagal.
Telepon ini diterima Asa Bafagi yang kemudian menyampaikan pesan Adam Malik kepada Pangulo Lubis. Pangulo Lubis lalu mengirim berita proklamasi ke bagian radio. Dia meminta Radio Dome menyelipkan kabar penting tersebut di antara berita-berita lain. Jepang kemudian mengetahui siaran tersebut dan kemudian melarang kantor berita Dome menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Syahrudin yang merupakan wartawan kantor berita Dome tetap menyerahkan teks proklamasi untuk disiarkan Radio Dome. Kisah tersebut menunjukkan bahwa A. Perintah dapat dilanggar dalam keadaan tertentu. B. Semua usaha kemerdekaan harus dilakukan secara gerilya. C. Momen kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran setiap anak bangsa. D. Jepang belum terima akan kemerdekaan Indonesia. Atau E. Syahrudin yang paling berperan dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, kita lihat ini opsi kayaknya ya betul semua. Ya kecuali mungkin untuk di opsi E, Syahrudin paling berperan besar dalam penyebaran berita, tidak juga ya karena beritanya berantai kayak gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat opsi A, B, C, dan D, untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat kita lihat bahwa keseluruhan cerita ini menceritakan apa ya. Jadi ini keseluruhannya menceritakan bagaimana pesan dari Adam Malik dengan kata jangan sampai gagal ini akhirnya berhasil terjadi karena adanya kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai peran masing-masing di radio tersebut. Jadi teman-teman, ini memperlihatkan bahwa setiap orang punya peran dalam momen kemerdekaan bangsa Indonesia, baik sebelumnya, saat momen kemerdekaannya maupun setelahnya. Jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi C ya teman-teman. Momen kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran setiap anak bangsa. Oke, soal berikutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam memperjuangkan persatuan, kita wajib bersama-sama menghadapi berbagai jenis ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Di bawah ini adalah hal-hal dalam aspek sosial yang dapat menjadi cikal disintegrasi bangsa kecuali A. Munculnya sikap individualis, yaitu sikap mementingkan kepentingan sendiri. B. Munculnya gaya hidup hedon, berfoya-foya, dan bergaya hidup mewah. C. Persaingan tidak sehat karena adanya monopoli pasar. D. Memudarnya semangat gotong royong dan bahu-membahu antar warga. Atau E. Munculnya kelompok separatis di tengah-tengah masyarakat. Nah oke teman-teman, ini semua A sampai E adalah cikal-cikal disintegrasi bangsa. Nah untuk memilih jawaban yang paling tepat kita balik lagi ke kalimat soal. Ya di sini yang ditanyakan hal-hal dalam aspek sosial yang dapat menjadi cikal disintegrasi bangsa kecuali. Ya teman-teman, berarti di sini ada satu hal yang ditekankan bahwa aspek sosial ya. Jadi teman-teman kita cari cikal disintegrasi bangsa yang berasal dari aspek sosial. Tapi karena ada kata kecuali berarti kita cari yang bukan aspek sosial. Kita lihat dari opsi A. Munculnya sikap individualis, yaitu sikap mementingkan kepentingan sendiri. Jelas ya teman-teman, ini adalah aspek sosial ya, karena ada karakter masyarakat yang berubah. Kemudian B. Munculnya gaya hidup hedon, berfoya-foya, dan bergaya hidup mewah. Kembali lagi ini juga aspek sosial ya, perubahan karakteristik masyarakat. Kemudian C. Persaingan tidak sehat karena adanya monopoli pasar ya. Nah teman-teman, persaingan tidak sehat bisa mengganggu aspek sosial. Nah tetapi teman-teman, ini ada penyebabnya adalah adanya monopoli pasar. Ya, nah teman-teman, monopoli pasar memang adalah salah satu cikal disintegrasi bangsa, tapi dari aspek ekonomi. Ya, jadi untuk menghilangkan adanya monopoli pasar yang harus diperbaiki adalah aspek ekonomi, entah itu dari peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Ya, jadi C ini kurang tepat ya teman-teman, kita bisa tandain sebagai opsi yang mungkin benar. Kemudian D, memudarnya semangat gotong royong dan bahu-membahu antar warga. Jelas juga ya teman-teman, ini aspek sosial, interaksi antar warga. Nah kemudian E, munculnya kelompok separatis di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas juga aspek sosial karena bagaimana adanya kelompok yang separatis di tengah-tengah masyarakat ya, interaksi karakteristik warganya ada yang ternyata kelompok separatis, bisa mengundang disintegrasi tentunya. Nah teman-teman, jadi sudah jelas ya di sini jawaban yang paling mungkin benar satu-satunya itu hanya ada di opsi C, yaitu persaingan tidak sehat karena adanya monopoli pasar.
Oke, berikutnya masuk ke soal nomor 4. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Namun, telah muncul berbagai hal yang menyebabkan kemunduran pada bangsa seperti meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti narkoba, seks bebas, dan alkohol. Selain itu, terjadi juga maraknya pembulian remaja, kurangnya rasa hormat pada guru dan orang tua, serta menurunnya etos kerja. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan generasi muda kecuali, ya teman-teman, sekali lagi kecuali. Oke ya, kita lihat opsinya. A. Menjamin kebebasan generasi muda untuk berorganisasi tanpa batas. B. Mewajibkan pendidikan moral karakter sebagai pelajaran wajib di bangku sekolah. C. Merangkul generasi muda dengan menunjuk duta narkoba, duta integritas, dan lain sebagainya. D. Mewadahi generasi muda dengan berbagai fasilitas seni dan olahraga gratis. Atau E. Mendorong partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan positif di organisasi-organisasi kepemudaan, ya. Nah teman-teman, ini A sampai E semuanya udah merupakan upaya, ya teman-teman, karena ada upaya untuk menjamin kebebasan generasi muda berorganisasi, kemudian mewajibkan pendidikan moral karakter, kemudian menunjuk duta narkoba, integritas, dan lainnya, kemudian memberikan wadah secara gratis untuk fasilitas seni dan olahraga, kemudian ada juga mendorong generasi muda untuk berkegiatan di organisasi pemuda. Semuanya upaya, ya. Jadi kalau kita ambil kata dari sebagai kata upayanya, semuanya udah benar upaya, bukan hanya sekedar wacana, ya. Nah jadi kita cari yang paling tidak tepat, ya, dari opsi ini. Nah kita lihat teman-teman, ya, untuk opsi A ini dikatakan menjamin kebebasan generasi muda untuk berorganisasi tanpa batas. Ini bagus sekali, ya, pemerintah menjamin kebebasan generasi muda untuk berorganisasi karena memang pemuda butuh wadah. Tetapi teman-teman, ada kata tanpa batas. Nah ini yang salah, ya, karena pemerintah juga perlu membatasi jenis-jenis atau kegiatan organisasi. Kenapa? Ditakutkan ada organisasi takutnya yang akan mengarah ke radikal, atau mungkin ada ideologi-ideologi yang masuk, ya. Walaupun organisasi itu awalnya bagus, tapi kalau kita lihat menilik sejarah, organisasi bagus pun bisa disisipi oleh ideologi yang salah. Jadi tidak boleh tanpa batas, harus tetap ada pengawasan, ya, teman, dari pemerintah. Jadi untuk soal yang ini jelas yang kurang tepat ada di opsi A, yaitu menjamin kebebasan generasi muda untuk berorganisasi tanpa batas. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kelima. Nah soal yang kelima ini teman-teman ada tuntutan kita untuk sedikit banyak tahu mengenai sejarah Indonesia. Walaupun di soal-soal TWK saat ini banyak soal penalaran, tapi ternyata tetap saja muncul 1-2 soal mengenai sejarah. Nah ini salah satu bentuk contoh soal sejarahnya. DI Aceh dan DI Yogyakarta merupakan 2 daerah di Indonesia yang secara sah diakui sebagai daerah istimewa di Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat kepada Presiden Soekarno menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alam menjadi bagian wilayah Indonesia. Selanjutnya, daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alam bergabung menjadi satu, mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. Berikut adalah faktor sejarah yang menyebabkan Yogyakarta menerima status keistimewaan sebagai salah satu daerah otonomi khusus di Indonesia adalah. Nah teman-teman, jadi Yogyakarta itu saat UUD 45 dibentuk pun sudah dituangkan di pasal 18 bahwa ada daerah-daerah istimewa, yang dimaksud salah satunya adalah Yogyakarta, ya teman-teman. Nah kita lihat apa saja opsinya. A. Karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. B. Kesultanan Yogyakarta berperan besar dalam mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia pasca agresi militer Belanda. C. Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta diangkat secara langsung yang merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta dan Pangeran Paku Alam yang bertahta. D. Terdapat Candi Borobudur di Yogyakarta yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Atau E. Kesultanan Yogyakarta sejak dulu memiliki sistem pemerintahan sendiri yang diakui pemerintah Hindia Belanda dan juga dunia. Oke teman-teman, jadi kenapa Yogyakarta menerima status keistimewaan? Jadi statusnya itu diterima hanya beberapa bulan setelah kemerdekaan. Itu permintaan dari
Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam ke-8 ya langsung menyatakan bergabung dengan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Yogyakarta dan Sri Paku Alam yang saat itu mempunyai kesultanan sendiri langsung menyatakan bergabung dengan NKRI, tetapi dengan permintaan bahwa dijadikan daerah istimewa. Nah, alasannya kenapa permintaan itu dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam juga langsung disetujui oleh pemerintah NKRI adalah karena Kesultanan Yogyakarta memang sudah terbangun sistem pemerintahannya sendiri sejak zaman Belanda dan itu diakui oleh pemerintah Belanda juga oleh dunia. Jadi belum ada negara Indonesia, tapi Kesultanan Yogyakarta dengan sistem pemerintahannya yang sudah termanage dengan baik itu memang sudah ada sejak dari dulu. Jadi bergabungnya dengan Indonesia dengan syarat tetap dijadikan daerah kesultanan dengan status istimewa ya teman-teman. Nah kalau kita lihat pernyataan A sampai D ini semuanya juga benar ya teman-teman, tetapi ini bukan alasan. Di sini yang diminta adalah alasan ya teman-teman. Jadi benar Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kemudian pernah berperan besar dalam mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia pasca agresi militer Belanda. Nah, tetapi teman-teman, kedua hal ini terjadi setelah Yogyakarta mendapatkan status daerah istimewa. Jadi tidak ada pun sejarah menjadi ibu kota atau membantu mempertahankan Indonesia pasca agresi militer. Memang Yogyakarta sudah mendapatkan status daerah istimewanya tersebut ya. Kalau C ini gubernur dan wakil gubernurnya dari Raja Kesultanan Jogja dan Paku Alam juga merupakan salah satu bagian dari permintaan Yogyakarta saat meminta daerah istimewa ya. Nah kalau untuk D, terdapat Candi Borobudur di Yogyakarta yang merupakan salah satu keajaiban dunia, ini juga bukan alasan kenapa menjadi daerah istimewa. Oke teman-teman, jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah E. Kesultanan Yogyakarta sejak dulu memiliki pemerintahan sendiri yang diakui pemerintah Hindia Belanda dan juga dunia. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Dalam UUD 1945 pasal 26 dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Berikut adalah pernyataan yang sejalan dengan pasal tersebut kecuali. Nah teman-teman, ini adalah soal materi UUD 45 yang membutuhkan penalaran ya teman-teman. Jadi soal-soalnya tipenya one step lebih jauh lagi ya daripada sekedar menghafal, tapi kita harus tahu bentuk penalaran dari pernyataan dalam pasal-pasal itu contohnya seperti apa ya. Kita lihat di sini. Opsinya adalah A. Pemain bola asing dapat memperoleh kewarganegaraan dengan memohon proses naturalisasi. B. Anak yang lahir di luar negara Indonesia dari ibu warga Indonesia dan ayah warga negara asing berhak atas status kewarganegaraan Indonesia. C. Warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dapat memohon kewarganegaraan Indonesia. D. Atas dasar kemanusiaan dan ketertiban dunia, imigran dari negara konflik yang tiba di Indonesia bisa langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Atau E. Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia. Nah oke teman-teman, berarti karena di pasal ini kan dinyatakan bahwa tidak hanya orang Indonesia asli yang bisa menjadi warga negara, tapi ada orang-orang bangsa lain yang harus secara sah dinyatakan dulu sebagai warga negara, dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita lihat satu persatu ya. A. Pemain bola asing dapat memperoleh kewarganegaraan dengan memohon proses naturalisasi. Betul sekali teman-teman, bisa ya pemain bola asing yang memperkuat tim Indonesia itu boleh memohon proses naturalisasi ya. Kemudian B. Anak yang lahir di luar negara Indonesia dari ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing berhak atas status kewarganegaraan Indonesia. Betul sekali ya teman-teman. Jadi siapapun warga negara Indonesia, mau hanya bapaknya ataupun hanya ibunya saja yang warga negara Indonesia, anak itu dimanapun lahir dia tetap punya hak sebagai warga negara Indonesia. Kemudian warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dapat memohon kewarganegaraan Indonesia. Boleh, betul ya.
Kemudian atas dasar kemanusiaan dan ketertiban dunia, imigran dari negara konflik yang tiba di Indonesia bisa langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini teman-teman, dalam hal memohon kewarganegaraan terdapat beberapa persyaratan seperti punya pekerjaan dan penghasilan tetap ya. Kemudian sudah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun dan lain sebagainya, sehingga imigran dari negara konflik tidak bisa secara langsung diberikan kewarganegaraan. Jadi opsi D ini jelas salah ya teman-teman. Kemudian kita lihat opsi E, Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia. Betul teman-teman, ini juga diperbolehkan oleh negara kita ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 ini bangsa asing yang tidak bisa langsung disahkan untuk di undang-undang untuk menjadi warga negara adalah imigran dari negara berkonflik yang tiba di Indonesia tidak bisa secara langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 7. Ini mengenai materi integritas. Dalam dunia kerja, seseorang harus memiliki nilai integritas. Nilai integritas dalam dimensi etos kerja dapat ditunjukkan dalam hal-hal berikut ini. A. Gaji yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan masa kerja dan produktivitas kerjanya. B. Dalam merumuskan anggaran, Reza selalu memberikan masukan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan anggaran. C. Dayu selalu menjadi pelopor menjenguk teman sekantor yang sakit. D. Bima merupakan seorang karyawan yang langsung pulang ketika bel pulang berbunyi. Atau E. Ali sering melakukan manipulasi absensi kehadiran. Oke teman-teman, di sini yang ditanya adalah nilai integritas dalam dimensi etos kerja. Berarti PR pertama kita adalah mengingat ya apa saja sikap dimensi etos kerja dalam nilai integritas ya. Teman-teman, jadi nilai sikap dalam dimensi etos kerja, sikap integritasnya yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana ya. Nah, kemudian kita akan melihat di opsi-opsi ini yang mana yang memperlihatkan salah satu dari dimensi etos kerja. Kita lihat di opsi A dulu ya. Gaji yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan masa kerja dan produktivitas kerjanya. Ini memperlihatkan sebuah keadilan ya teman-teman. Jadi sikap adil itu sendiri ada di dimensi sikap, bukan di dimensi etos kerja. Nah kemudian dalam perumusan anggaran, Reza selalu memberikan masukan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan anggaran. Ya berarti di situ ada efisiensi anggaran yang juga sama dengan sikap sederhana ya. Nah sikap sederhana atau efisiensi anggaran ini ada di dalam dimensi etos kerja ya teman-teman. Jadi sebenarnya jawaban B ini udah jelas bener ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita bahas opsi lainnya ya. Opsi C, Dayu selalu menjadi pelopor menjenguk teman sekantor yang sakit. Nah ini juga salah satu sikap integritas karena ada kepedulian terhadap teman kantor ya. Nah peduli itu sendiri ada di dimensi sikap juga, bukan di dimensi etos kerja. Nah kemudian Bima merupakan seorang karyawan yang langsung pulang ketika bel pulang berbunyi ya. Ini bukan sikap yang salah dan juga bukan masuk di sikap integritas ya. Jadi ini ya sikap yang normal saja, sewajarnya ya. Nah kemudian E, Ali sering melakukan manipulasi absensi kehadiran. Ini jelas salah ya. Jadi udah bukan dimensi etos kerja, memang tidak berintegritas ya. Jadi kembali lagi jawaban yang paling tepat adalah B. Dalam perumusan anggaran, Reza selalu memberikan masukan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan anggaran. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-8. Ini materi bela negara. Sistem pertahanan dan keamanan di setiap negara tentu saja berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masyarakat, geografis, politik, maupun sejarah negara tersebut. Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara kita sendiri, upaya pertahanan dan keamanan secara yuridis ditetapkan bahwa TNI Polri sebagai komponen utama dan seluruh warga negara sebagai komponen pendukung. Hal ini utamanya menunjukkan bahwa A. Jumlah anggota TNI Polri masih belum cukup untuk menghalau AGHT. B. Pemerintah memiliki kekuatan untuk meminta dukungan warga negara dalam mempertahankan keamanan negara.
C. Keinsyafan akan hikmah kemerdekaan memberikan kesadaran akan perlunya kerjasama semua komponen bangsa dalam menghadapi AGHT. D. Terdapat banyak jenis ancaman, hambatan, gangguan, dan halangan baik dari segi sosial, demografi, ekonomi, dan budaya yang mungkin dihadapi bangsa Indonesia. Atau E. Seluruh wilayah Indonesia wajib dilindungi bersama tanpa terkecuali. Oke teman-teman, ini kayaknya bagus-bagus sih ya pilihannya. Tetapi kita kembali ke teman-teman, kita lihat bahwa di sini yang digarisbawahi adalah mengenai komponen di dalam sistem pertahanan dan keamanan negara kita atau SISHANKAMRATA ya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya. Jadi komponennya yaitu TNI sebagai komponen utama dan seluruh warga negara sebagai komponen pendukung. Nah, di sini opsi yang mengakomodir makna dari hal tersebut itu paling jelas ada di opsi C ya, teman-teman, karena di situ diperlihatkan bahwa ternyata TNI Polri pun butuh bekerja sama dengan warga negara dalam menghalau AGHT ini ya teman-teman. Jadi di C ini juga dibunyikan bahwa ternyata kita harus insyaf atau kita harus sadar bahwa hikmah kemerdekaan itu memberikan kita nilai bahwa ternyata perlu kerjasama semua komponen bangsa dalam menghadapi AGHT yang diwujudkan dalam TNI Polri sebagai komponen utama dan seluruh warga negara sebagai komponen pendukung. Jadi kalau misalnya kayak opsi D dan E juga B itu juga sama-sama opsi yang benar mengenai SISHANKAMRATA ini, tapi tidak menyiratkan kenapa komponennya itu harus ada TNI Polri dan juga ada seluruh warga. Jadi intinya karena harus memang ada kerjasama. Oke teman-teman, kita masuk ke dua soal terakhir ya teman-teman, udah hampir selesai. Jadi untuk soal nomor 9 ini temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Aksi unjuk rasa berujung kerusuhan terjadi di wilayah Manokwari dan Sorong. Peristiwa tersebut dipicu oleh kejadian yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya. Terdapat dugaan praktik rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, terkait penghinaan bendera merah putih. Kasus-kasus berbau rasisme memang masih marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan semua masyarakat terkait hal tersebut adalah A. Menerapkan aturan yang tegas mengenai hukuman bagi aksi rasisme. B. Menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif di segala bidang. C. Memberikan otoritas khusus bagi daerah-daerah yang tertinggal. D. Menanamkan sikap toleransi pada diri dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Atau E. Mengajarkan kepada anak mengenai pentingnya sikap saling menghargai perbedaan antara sesama teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini adalah semua upaya-upaya yang baik ya, jelas upaya-upaya untuk menghindari terjadinya rasisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, karena soalnya sepertinya memberikan opsi-opsi yang benar, jadi kita balik lagi ke kalimat soal. Apa yang ditekankan? Ya, jadi di sini kalimat soalnya upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan semua masyarakat terkait hal tersebut adalah. Nah, teman-teman, kita garis bawahi di sini ternyata peran yang diminta adalah semua masyarakat. Berarti peran masyarakat secara umum ya, teman-teman. Nah, kita lihat kalau A. Menerapkan aturan yang tegas mengenai hukuman bagi aksi rasisme. Tentunya menerapkan aturan yang tegas ini bukan tidak banyak menjadi ranahnya masyarakat umum ya, tapi lebih kepada penegak aturan-aturan hukum ya, seperti polisi. Nah, kemudian B. Menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif di segala bidang. Ini juga mungkin benar, tetapi untuk menekankan pentingnya hal-hal tersebut itu sebenarnya banyak perannya dari seperti pemerintah, kemudian perangkat-perangkat daerah dan lain sebagainya. Ya, jadi masih kurang umum gitu. Kemudian C. Memberikan otoritas khusus bagi daerah-daerah yang tertinggal. Ini jelas lagi ini adalah ranahnya pemerintah, bukan masyarakat umum. Kemudian D. Menanamkan sikap toleransi pada diri sendiri dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, ini teman-teman dapat dilakukan oleh semua masyarakat ya. Jadi kita masing-masing semua masyarakat itu sadar untuk menanamkan sikap toleransi pada diri sendiri ya. Nah, karena opsi D ini kayaknya udah cukup tepat, jadi kita keep dulu. Kita lihat opsi E.
Mengajarkan kepada anak mengenai pentingnya sikap saling menghargai perbedaan antara sesama teman. Ini juga mungkin ya dilakukan masyarakat, tetapi dia terlalu khusus kepada orang tua ya, sedangkan yang diminta lebih ke masyarakat secara umum, semua masyarakat ya. Jadi teman-teman kita pilih opsi yang paling baik untuk menjawab soal tersebut ada di opsi D, yaitu menanamkan sikap toleransi pada diri dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, soal yang ke-10 ya teman-teman. Nah ini soalnya memberikan kita salah satu ancaman bagi bangsa, bagi perekonomian bangsa, dan kemudian kita diminta untuk memperlihatkan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Berarti ini termasuk di materi bela negara ya teman-teman. Presiden Joko Widodo mengecam praktik pembelian pakaian bekas impor atau yang dikenal sebagai thrifting karena dapat merusak industri tekstil dalam negeri. Impor pakaian bekas biasanya dijual dengan harga yang sangat murah di Indonesia, yang dapat menyebabkan produk-produk dalam negeri kehilangan daya saing. Sebagai warga negara, hal yang tepat untuk dilakukan dalam menghadapi fenomena tersebut adalah A. Memprioritaskan membeli barang bekas impor demi mewujudkan hidup hemat. B. Membuka usaha pakaian lokal dengan harga terjangkau. C. Membeli produk pakaian impor dari toko resminya. D. Memilih membeli pakaian dari produk lokal. Atau E. Membuka layanan jasa titip agar produk baru resmi lebih mudah didapatkan semua orang. Oke teman-teman, nah di sini untuk memilih mana yang paling tepat, coba kita eliminasi dulu ya yang sangat tidak tepat ya. Jadi karena di sini yang digarisbawahi adalah thrifting itu menyebabkan produk-produk dalam negeri kehilangan daya saing. Berarti kita harus mencoba bagaimana supaya tidak menjadi customer dari produk thrifting tersebut. Jadi udah jelas kalau A ini jelas salah ya, memprioritaskan membeli barang bekas impor demi mewujudkan hidup hemat. Ini malah bertentangan banget dengan yang diperlihatkan dalam soal ya. Kemudian B. Membuka usaha pakaian lokal dengan harga terjangkau. Ini mungkin saja ya teman-teman kita membangkitkan usaha perindustrian pakaian atau tekstil di Indonesia mungkin ya. Kemudian C. Membeli produk pakaian impor dari toko resminya ya. Kalau kita beli dari toko resminya tentunya harganya sesuai dengan harga pasaran ya teman-teman. Jadi tidak membuat tidak terlalu mengganggu daya saing produk lokal ya, yang mungkin harganya mungkin masih di bawahnya. Tapi walaupun itu bukan sikap yang salah, tapi sikap ini kurang menunjukkan kita mendukung produk lokal. Nah kemudian dia memilih membeli pakaian dari produk lokal. Nah ini teman-teman adalah solusi terbaik sepertinya ya, karena supaya produk lokal tidak kehilangan daya saingnya dan juga kita membantu mendukung hadirnya produk-produk lokal ya. Kemudian kita lihat E. Membuka layanan jasa titip agar produk baru resmi lebih mudah didapatkan semua orang. Nah ini mungkin juga betul ya, karena biasanya kita ngambil thrifting itu karena memang nggak ada produknya di Indonesia ya. Nah kalau kita dapat produk resmi dengan jasa titip itu mungkin bisa membantu. Tetapi sekali lagi, opsi ini walaupun tidak salah tetapi tidak kurang mendukung produk lokal. Jadi kita tetap memilih opsi yang lebih baik ya. Berarti sudah jelas opsi yang paling baik itu ada di opsi D. Memilih membeli pakaian dari produk lokal. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan 10 soal TWK yang terbaru. Dan teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman untuk bekal latihan materi TWK menghadapi tes CPNS. Karena tentu saja teman-teman sudah ada berita baik ya, bahwa tanggal 17 September ini akan dilakukan pembukaan tes CPNS. Jadi teman-teman jangan lupa tetap persiapkan diri, latihan materi, latihan soal, dan juga persiapan administrasi, jangan sampai miss ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Tolong di subscribe, di like, komen, dan juga share apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.